Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih tetap semangat? Kita ketemu di hari yang cerah ini untuk belajar bersama-sama. Pembahasan kali ini adalah tentang meyakini kitab-kitab Allah dengan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Apakah di antara kalian yang tahu berapa banyak kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui? Yuk kita belajar bersama-sama. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Oke. Ada yang tahu perbedaan kitab dan suhuf? Ya, kitab yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi untuk dirinya sendiri. Isi kitab lebih lengkap dibanding suhuf. Nah, bentuk kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Kitab biasanya berlaku lebih lama dibanding dengan suhuf. Nabi-nabi yang menerima suhuf adalah yang pertama, Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Baik, mari kita bahas satu persatu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel atau Yahudi pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun surah 23 ayat 49. Isi pokok ajarannya adalah 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Baik, kita lanjut kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, menggunakan bahasa Kipti yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 55. Isi pokok kitab Zabur yang berisi kumpulan doa, pujian, dan nasihat, meliputi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan ampun, dan ungkapan syukur. Terdiri dari 150 nyanyian atau syair. Berikutnya kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi untuk kaum Nasrani. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Suryani, tertuang di dalam Al-Quran surat Maryam surah ke-19 ayat 3. Apa saja pokok-pokok ajaran kitab Injil? Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, menjelaskan bahwa kelak akan ada datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira pada abad ke-7 Masehi, yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 3. Pokok ajaran kitab Al-Quran yang pertama, akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, tentang akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Ketiga,
ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah. Keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, anak-anak Ibu kerjakan tugas dan kerjakan di buku kalian masing-masing. Tugasnya seperti berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, mengapa penting bagi seorang muslim untuk beriman kepada kitab Allah? Berikan 2 contoh alasannya. Ketiga, sebutkan nama-nama kitab suci yang wajib diimani dalam Islam beserta nabi yang menerimanya. Baik, itu saja. Ibu tutup dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.